Tahun 1974, sebuah masa ketika Indonesia tampak optimistis menatap masa depan. Di bawah kepemimpinan Orde Baru, kata pembangunan menjadi mantra yang diulang di setiap pidato, di setiap halaman surat kabar. Negeri ini dijanjikan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan modernisasi. Tapi di balik gemerlap angka-angka itu, tersimpan realitas yang berbeda. Ketimpangan sosial yang semakin melebar, korupsi yang mengakar, dan kekecewaan yang mulai tumbuh di kalangan mahasiswa. Mahasiswa melihat bagaimana kekuasaan mulai kehilangan arah. Birokrasi tumbuh gemuk, para pejabat hidup berlimpah, dan pengaruh modal asing, terutama dari Jepang, makin kuat mencengkeram ekonomi nasional. Dilansir dari berbagai sumber, termasuk Kompas edisi Januari 1974, dan arsip berita Tempo, kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakue Tanaka, ke Jakarta dianggap simbol dari ketimpangan ekonomi Indonesia terhadap asing. Bagi mahasiswa, ini bukan sekedar kunjungan diplomatik, tapi sebuah peringatan, negeri ini sedang kehilangan kendali atas nasibnya sendiri. Dan pada tanggal 15 Januari 1974, suara itu meledak di jalanan Jakarta. Ribuan mahasiswa turun ke jalan, meneriakan tuntutan agar pemerintah menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan ketergantungan ekonomi terhadap modal luar negeri. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Ganyang korupsi, stop ketimpangan sosial, dan kedaulatan ekonomi untuk rakyat." Namun, apa yang dimulai dengan idealisme dan semangat perubahan, segera berubah menjadi tragedi. Dilansir dari laporan Tempo edisi 1974, dan Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, unjuk rasa itu disusupi oleh provokator tak dikenal. Dalam hitungan jam, demonstrasi damai menjelma menjadi kerusuhan besar. Mobil-mobil buatan Jepang dibakar, toko-toko dijarah, dan Jakarta tenggelam dalam asap hitam serta kepanikan. Pemerintah segera menuduh mahasiswa sebagai biang kerusuhan. Tentara diterjunkan, ratusan orang ditangkap dan puluhan lainnya tewas. Beberapa tokoh pergerakan seperti Hariman Siregar ditangkap dan diinterogasi selama berhari-hari. Sejak hari itu, suasana kampus berubah sunyi. Gerakan mahasiswa yang pernah menjadi garda moral bangsa, kini dikekang dengan pengawasan ketat. Tragedi Malari menjadi penanda penting, titik di mana idealisme berbenturan langsung dengan kekuasaan. Dilansir dari Liputan 6 dan Kompas 2020, banyak sejarawan menilai Malari sebagai momen ketika pemerintah mulai menutup ruang kritik dan menegaskan kontrol penuh terhadap kehidupan politik dan media. Kini, setelah lebih dari 50 tahun berlalu, bayang-bayang Malari masih membekas. Peristiwa itu bukan hanya tentang kerusuhan di jalanan, tapi tentang bagaimana suara kebenaran dibungkam dengan dalih stabilitas. Tentang bagaimana bangsa ini belajar, atau mungkin belum benar-benar belajar, bahwa pembangunan tanpa keadilan hanyalah kemewahan semu. Tragedi Malari, singkatan dari Malapetaka 15 Januari, adalah peristiwa kerusuhan besar yang mengguncang Jakarta pada 15 Januari 1974. Saat ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menentang kebijakan pemerintah Orde Baru yang dinilai terlalu berpihak pada modal asing, terutama Jepang. Dilansir dari Kompas, edisi Januari 1974, dan arsip berita Tempo, aksi mahasiswa pada awalnya berlangsung damai. Mereka menggelar demonstrasi di sekitar kampus Universitas Indonesia, Trisakti, dan Institut Teknologi Bandung. Menyerukan penolakan terhadap dominasi ekonomi Jepang yang dianggap merugikan pengusaha nasional dan rakyat kecil. Dilansir dari Liputan 6 2020, unjuk rasa besar-besaran yang digerakkan oleh Dewan Mahasiswa UI dan tokoh-tokoh pergerakan seperti Hariman Siregar bermula di kawasan Salemba dan berkembang hingga ke pusat kota Jakarta. Seruan mereka sederhana tapi kuat. Stop korupsi, stop ketimpangan, dan tolak neokolonialisme. Namun, di tengah semangat idealisme itu, situasi di lapangan memburuk. Sejumlah pihak tak dikenal mulai memprovokasi massa. Dalam waktu singkat, demonstrasi damai menjelma menjadi kerusuhan massal. Menurut laporan Kompas 16 Januari 1974,
Sedikitnya 11 orang tewas, lebih dari 300 luka-luka, dan ratusan kendaraan dibakar, termasuk mobil-mobil buatan Jepang. Toko-toko di kawasan Glodok, Senen, dan Tanah Abang dijarah. Pemerintah segera mengumumkan keadaan darurat terbatas di Jakarta. Tentara diturunkan ke jalan-jalan, menahan ratusan mahasiswa dan aktivis. Hariman Siregar dan sejumlah tokoh mahasiswa lainnya ditangkap dan diinterogasi oleh aparat keamanan. Dilansir dari Tempo edisi Februari 1974, peristiwa ini tidak hanya menjadi krisis keamanan, tetapi juga krisis kepercayaan antara pemerintah dan generasi muda. Presiden Soeharto dalam pidatonya menyebut tragedi itu sebagai pengkhianatan terhadap pembangunan. Sementara mahasiswa menilai pemerintah telah gagal mendengarkan suara rakyat. Tragedi Malari menjadi catatan hitam dalam sejarah Indonesia modern. Ia bukan hanya kerusuhan di jalanan, tapi titik balik antara idealisme dan kekuasaan, antara keberanian mahasiswa melawan ketidakadilan dan ketakutan negara terhadap kritik. Lebih dari setengah abad kemudian, peristiwa itu tetap menjadi peringatan bahwa ketika suara rakyat diabaikan, sejarah akan berbicara dengan caranya sendiri. Tragedi Malari bukan sekadar ledakan spontan kemarahan rakyat, tetapi juga pertemuan antara idealisme mahasiswa, kepentingan politik dalam negeri, dan ketegangan antara kelompok kekuasaan di tubuh pemerintahan Orde Baru. Dilansir dari Kompas, 17 Januari 1974 dan Tempo Arsip 1974, tokoh paling menonjol dalam peristiwa ini adalah Hariman Siregar, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Ketua Dewan Mahasiswa UI saat itu. Hariman dikenal sebagai sosok berani, cerdas dan kritis terhadap kebijakan Soeharto. Ia menjadi simbol perlawanan mahasiswa terhadap apa yang mereka anggap sebagai pembangunan tanpa keadilan sosial. Dalam wawancara yang dikutip Liputan 6 2020, Hariman menyebut bahwa gerakan mahasiswa bukan sekadar protes terhadap Jepang, tetapi bentuk kekecewaan terhadap sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir elit dan pejabat. Ia menolak tuduhan bahwa dirinya memprovokasi kerusuhan, menyatakan bahwa aksi mereka murni damai dan bermaksud menyampaikan aspirasi rakyat. Selain Hariman, sejumlah nama penting juga muncul dalam dinamika politik di balik tragedi ini. Ali Murtopo, salah satu asisten pribadi Presiden Soeharto dan tokoh intelijen militer, disebut dalam banyak arsip sebagai sosok yang berperan di balik layar. Dilansir dari Tempo edisi khusus Malari 2014, kelompok Ali Murtopo diduga memiliki perbedaan pandangan dengan Jenderal Sumitro, yang saat itu menjabat sebagai Pangkop Kamtib, lembaga keamanan paling kuat di bawah Orde Baru. Persaingan internal di tubuh militer dan politik Orde Baru ini turut memperkeruh keadaan. Menurut Kompas, 18 Januari 1974, banyak pengamat menilai kerusuhan tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan lawan politik di sekitar Presiden Soeharto. Tokoh lain yang ikut menjadi sorotan adalah Jenderal Sumitro, yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya pasca tragedi. Langkah itu dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kegagalan aparat mengendalikan situasi, namun juga menjadi sinyal kuat bahwa ada konflik kekuasaan serius di lingkaran Soeharto. Di pihak sipil, banyak akademisi dan aktivis ikut terseret. Ratusan mahasiswa dari UI, Trisakti, dan ITB ditangkap, termasuk beberapa tokoh intelektual muda seperti Syahrir yang kelak menjadi Perdana Menteri di era reformasi dan Marsilam Simanjuntak. Mereka dituduh menunggangi gerakan mahasiswa dan dianggap membahayakan stabilitas negara. Dalam laporan Tempo edisi Februari 1974, disebutkan bahwa pasca peristiwa itu, Presiden Soeharto menganggap Dewan Mahasiswa sebagai ancaman politik, lalu membubarkannya melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus atau NKK-BKK. Dengan demikian, siapa di balik tragedi Malari tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu nama atau kelompok. Ia adalah gabungan dari gerakan idealistik mahasiswa, prahara politik internal penguasa, dan kekecewaan rakyat terhadap ketimpangan ekonomi. Sebagaimana disampaikan oleh Kompas 1974, tragedi Malari bukan hanya benturan antara mahasiswa dan pemerintah, tetapi juga benturan antara cita-cita dan kekuasaan, antara mereka yang ingin membangun negeri dengan keadilan dan mereka yang takut kehilangan kendali. Peristiwa yang kelak dikenal sebagai tragedi Malari atau Malapetaka 15 Januari meletus pada 15 Januari 1974.
namun ketegangan sebenarnya telah terasa sejak akhir tahun 1973. Gelombang protes mahasiswa mulai meningkat menjelang kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka ke Indonesia, sebuah momen yang menjadi pemicu langsung kerusuhan besar tersebut. Dilansir dari Kompas, 14 Januari 1974, sehari sebelum kedatangan Tanaka, mahasiswa dari berbagai kampus seperti Universitas Indonesia, Trisakti, Universitas Atmajaya dan ITB mulai menggelar aksi damai di sekitar kampus Salemba dan UI Depok. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Tolak neokolonialisme asing dan rakyat miskin, pejabat kaya." Aksi ini awalnya berjalan tertib. Namun pada tanggal 15 Januari 1974, ketika Tanaka tiba di Jakarta untuk bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara, suasana berubah mencekam. Ribuan mahasiswa yang sebelumnya hanya berorasi mulai berhadapan dengan aparat keamanan. Bentrokan kecil pecah di sekitar Bundaran IH dan Salemba. Dilansir dari Tempo edisi arsip 1974, pada pukul 10 pagi massa mulai merangsak ke arah pusat kota. Di kawasan Senayan, Glodok, dan Lapangan Banteng, situasi makin panas. Beberapa mobil buatan Jepang seperti Toyota dan Datsun dibakar. Api dan asap hitam membumbung di udara menandai perubahan demonstrasi damai menjadi kerusuhan massal. Pada sore hari, Jakarta lumpuh total. Kompas, 16 Januari 1974 melaporkan, ibu kota bagaikan kota tanpa kendali. Api membakar toko-toko, kantor, dan kendaraan. Suara tembakan terdengar di berbagai tempat. Menurut data resmi Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro yang dikutip dari Harian Suara Karya 1974, sedikitnya 11 orang meninggal dunia, 300 lebih luka-luka, dan ratusan kendaraan dan gedung rusak berat. Namun beberapa sumber independen menyebut angka korban bisa lebih besar dari yang diumumkan pemerintah. Tragedi tidak berhenti pada hari itu saja. Pada 16 Januari 1974, pemerintah mulai melakukan penangkapan besar-besaran terhadap aktivis dan mahasiswa yang dianggap terlibat. Dilansir dari Tempo, Februari 1974, ratusan orang digiring ke tahanan militer tanpa proses pengadilan. Media massa yang memberitakan terlalu jauh dibredel, termasuk majalah Indonesia Raya pimpinan Muchtar Lubis. Keesokan harinya, 17 Januari 1974, Presiden Soeharto menggelar rapat darurat di Istana. Dalam siaran pers yang dilaporkan oleh Antara News dan Kompas 1974, Soeharto menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil untuk menjaga stabilitas nasional. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai tindakan subversif yang membahayakan pembangunan bangsa. Namun banyak pengamat menilai bahwa sejak hari itulah, era kebebasan kampus dan gerakan mahasiswa berakhir. Dilansir dari BBC Indonesia 2014, tragedi Malari menjadi alasan utama pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau NKK-BKK yang mengekang organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia selama 2 dekade berikutnya. Jadi meski dikenal sebagai peristiwa tanggal 15 Januari 1974, sesungguhnya tragedi Malari adalah puncak dari ketegangan sosial, ekonomi, dan politik yang sudah membara sejak akhir 1973 dan dampaknya terasa hingga puluhan tahun kemudian. Sebagaimana ditulis Kompas edisi Refleksi Sejarah 2014. Malari bukan hanya tentang satu hari dalam sejarah, tapi tentang bagaimana suara rakyat dibungkam atas nama stabilitas. Tragedi Malari 1974 tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari akumulasi kekecewaan sosial, ekonomi dan politik yang menumpuk sejak awal masa Orde Baru. Di balik kobaran api di jalanan Jakarta saat itu, tersimpan rasa frustasi mendalam rakyat terhadap arah pembangunan nasional yang dianggap hanya menguntungkan segelintir elit dan modal asing. Dilansir dari Kompas 16 Januari 1974, akar permasalahan utama bermula dari kesenjangan ekonomi yang semakin tajam di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada awal 1970-an, Indonesia memang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi sebagian besar keuntungan itu dinikmati oleh kelompok kecil, para pejabat, pengusaha kroni, dan investor asing, khususnya dari Jepang. Menurut laporan Tempo, edisi khusus Malari 2014, mahasiswa saat itu menilai bahwa pembangunan Orde Baru telah melahirkan ketimpangan sosial yang akut. Barang-barang impor membanjiri pasar, sementara industri nasional tidak berkembang.
rakyat kecil sulit mendapatkan pekerjaan, sementara perusahaan-perusahaan Jepang justru menguasai sektor strategis seperti otomotif, perminyakan, dan tekstil. Kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka ke Jakarta pada Januari 1974 menjadi simbol dari semua itu. Dilansir dari Harian Kompas dan Arsip Tempo 1974, mahasiswa menilai kedatangan Tanaka bukan sekedar kunjungan diplomatik, tapi bentuk nyata penjajahan ekonomi ketika Indonesia terlalu bergantung pada modal dan teknologi asing. Dalam wawancara yang dikutip oleh Liputan 6 2020, Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa UI, mengatakan, "Kami tidak anti pembangunan, kami anti ketimpangan. Jepang bukan musuh, tapi sistem yang membiarkan rakyat miskin sementara pejabat makin kaya, itulah yang kami lawan." Namun di balik idealisme mahasiswa, ada pula ketegangan politik internal di lingkaran kekuasaan Soeharto. Dilansir dari BBC Indonesia 2014 dan Tempo 2014, persaingan antara dua faksi kuat, yaitu kelompok Ali Murtopo dan kelompok Jenderal Sumitro, memperkeruh suasana. Keduanya sama-sama berpengaruh di sekitar Presiden Soeharto dan memiliki pandangan berbeda tentang cara menghadapi kritik mahasiswa. Sebagian analis berpendapat kerusuhan yang terjadi pada 15 Januari itu bukan murni aksi mahasiswa, melainkan juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di dalam pemerintahan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kompas 18 Januari 1974 menulis, peristiwa Malari menjadi ajang benturan bukan hanya antara mahasiswa dan pemerintah, tetapi juga antar kekuatan dalam tubuh penguasa sendiri. Selain faktor ekonomi dan politik, ada pula faktor sosial dan psikologis. Rakyat pada masa itu sedang mengalami kekecewaan mendalam. Harga-harga kebutuhan pokok naik, pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial makin terasa di kota besar seperti Jakarta. Mahasiswa menjadi suara dari rakyat yang tak lagi didengar. Dilansir dari Tempo 1974, dalam salah satu orasi sebelum tragedi, mahasiswa UI menyerukan, "Kami menolak pembangunan yang menindas. Kami menolak kemakmuran yang hanya dinikmati penguasa." Namun, suara itu dibungkam dengan kekerasan. Ketika bentrokan terjadi dan korban berjatuhan, pemerintah segera menuduh provokator berada di balik aksi tersebut, tanpa pernah benar-benar mengakui akar masalahnya. Sebagaimana disimpulkan oleh Kompas edisi Refleksi Sejarah 2014. Tragedi Malari bukan hanya soal kemarahan mahasiswa, tapi letupan sosial dari rakyat yang terlalu lama diam. Ia adalah peringatan bahwa pembangunan tanpa keadilan akan melahirkan luka dalam sejarah. Tragedi Malari 1974 tidak terjadi dalam satu ledakan tiba-tiba. Ia terbentuk secara bertahap dari demonstrasi damai mahasiswa yang meluas, menjadi kerusuhan sosial besar-besaran, lalu berakhir dengan pengetatan politik paling keras di era awal Orde Baru. Dilansir dari Kompas 16 Januari 1974, pagi hari tanggal 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa dari Universitas Indonesia, Trisakti, dan beberapa kampus lain berkumpul di sekitar kampus Salemba. Mereka menggelar aksi menolak dominasi modal asing dan meminta pemerataan ekonomi. Spanduk, orasi, dan lagu-lagu perjuangan memenuhi udara Jakarta yang panas pagi itu. Aksi awalnya tertib, namun sekitar pukul 10 pagi, seperti dilaporkan oleh Tempo Arsip 1974, sebagian massa mulai bergerak ke pusat kota, menuju Bundaran HI, Jalan Sudirman, dan Glodok. Di sana, situasi tak lagi terkendali. Provokasi muncul dari pihak yang tak jelas. Ada yang melempar batu, ada pula yang mulai membakar mobil buatan Jepang. Kompas 17 Januari 1974 menulis, api pertama kali terlihat di kawasan Glodok, menjalar ke toko-toko elektronik dan kendaraan di parkiran. Asap membungkung tinggi, dan kepanikan meluas. Dalam hitungan jam, Jakarta berubah menjadi lautan api. Massa marah bukan hanya kepada Jepang, tetapi kepada simbol-simbol kekayaan dan kekuasaan. Mobil mewah, toko besar, bahkan kantor pemerintah. Menurut laporan resmi Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro yang dikutip antara 1974, sedikitnya 11 orang tewas, 287 luka-luka, dan ratusan gedung rusak. Namun banyak saksi mata menyebut korban jauh lebih banyak dari yang diumumkan pemerintah.
Ketika situasi tak terkendali, pasukan keamanan dikerahkan penuh. Tentara dan polisi menutup jalan utama, menembakkan gas air mata, dan menangkap siapapun yang dianggap mencurigakan. Dilansir dari Tempo edisi Februari 1974, malam harinya, Jakarta berubah menjadi kota sunyi yang dijaga ketat oleh aparat bersenjata. Keesokan harinya 16 Januari 1974, pemerintah mengumumkan penangkapan massal. Ratusan mahasiswa, aktivis dan bahkan beberapa wartawan ditahan tanpa proses pengadilan. Majalah Indonesia Raya yang memberitakan peristiwa dengan tajam dibredel oleh pemerintah, dan jurnalis senior Mohtar Lubis turut diperiksa oleh intelijen. Dalam laporan BBC Indonesia 2014, peristiwa itu menandai akhir dari masa kebebasan kampus. Pemerintah Soeharto menilai gerakan mahasiswa sebagai ancaman politik. Sebagai respon, pemerintah menerapkan kebijakan normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK) yang membatasi aktivitas politik mahasiswa di seluruh Indonesia selama lebih dari 2 dekade. Bagi banyak pengamat, begitulah cara tragedi ini diselesaikan, bukan dengan dialog, tetapi dengan represi dan kontrol. Soeharto menegaskan dalam pidatonya yang dilansir Kompas, 18 Januari 1974, "Kita tidak akan membiarkan tindakan-tindakan yang mengganggu stabilitas pembangunan nasional." Namun di balik ketegasan itu, banyak sejarawan menilai bahwa pemerintah gagal membaca pesan rakyat. Mahasiswa tidak sedang memberontak, mereka sedang berteriak agar keadilan ditegakkan, tapi negara menjawab dengan kekuasaan. Tempo edisi khusus Malari 2014 menulis, "Tragedi Malari bukan hanya tentang kerusuhan di Jakarta, tapi tentang hati yang terbakar oleh ketidakadilan. Dari tragedi inilah, bangsa Indonesia belajar bahwa pembangunan tanpa keadilan akan melahirkan perlawanan, dan kekuasaan tanpa empati akan menumbuhkan luka." Kini puluhan tahun setelah peristiwa itu, suara mereka masih bergema. Suara mahasiswa yang berani berkata tidak kepada ketidakadilan. Dan mungkin pertanyaannya masih sama seperti dulu. Apakah kita sudah benar-benar belajar dari sejarah itu? Sejarah tidak hanya milik mereka yang berkuasa, tapi juga milik mereka yang berani bersuara. Jika kita lupa pada Malari, maka kita sedang membuka jalan bagi tragedi serupa di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di kanal ini kita tidak sekedar bercerita, kita belajar dari sejarah.